400 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 16 Maret 1926, sebuah peristiwa kecil terjadi di padang salju Massachusetts yang akhirnya mengubah sejarah umat manusia selamanya. Seorang ilmuwan bernama Robert Goddard menyalakan sebuah mesin besi aneh setinggi 3 meter. Dalam hitungan detik, benda itu menyemburkan api dan terbang ke langit. Benda itu adalah roket berbahan bakar cair pertama di dunia. Waktu itu roket cuma terbang setinggi 12 meter dan cuma bertahan 2,5 detik di udara. Kelihatannya sepele banget, tapi peluncuran super singkat itulah yang meruntuhkan kemustahilan. Momen kecil itu membuktikan bahwa manusia akhirnya punya kekuatan untuk melawan gaya tarik bumi yang menahan kita selama ribuan tahun. Dan menjadi kunci yang pada akhirnya membawa manusia menginjakkan kaki ke bulan. Selamat pagi Sobat Teras Iman. Bicara soal gaya tarik bumi atau gravitasi, di dunia nyata ini, kita, para bapak dan kepala keluarga juga sering banget ditarik oleh sebuah gravitasi yang gak kelihatan, tapi tarikannya luar biasa kuat. Gravitasi itu bernama rasa bersalah, masa lalu kelam, dan perasaan tidak layak. Coba kita jujur pada diri sendiri pagi ini. Berapa banyak dari kita yang setiap pagi bangun tidur dengan beban berat di dada? Kita merasa ditarik turun oleh kegagalan bisnis yang bikin tabungan keluarga menipis. Atau ditarik turun oleh emosi kita yang gampang meledak di rumah. Sampai kita merasa gagal menjadi pelindung yang baik buat istri dan anak-anak. Tarikan kegagalan ini sering bikin kita minder dan merasa kerdil. Ujung-ujungnya, kita jadi bapak yang pasif secara rohani. Kita merasa tidak layak untuk memimpin keluarga. Boro-boro memimpin doa atau ibadah keluarga di rumah. Buat berdoa sendiri saja rasanya malu sama Tuhan. Kita merasa bumi dosa dan kegagalan ini terlalu kuat menahan kita. Dan kita terperangkap. Tapi hari ini, di awal minggu ini, mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang mungkin sudah sering banget kita dengar sejak sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata dunia di ayat itu. Dunia di ayat itu bukan cuma ngomongin bola bumi secara fisik. Dunia di ayat itu berbicara tentang seluruh umat manusia dengan segala kebobrokannya, segala pemberontakannya, dan segala ketidaklayakannya. Dan itu termasuk saya dan kita semua. Sama seperti roket yang tadi membelah langit, kasih Tuhan Yesus di kayu salib adalah satu-satunya bahan bakar yang cukup kuat untuk menembus dan menghancurkan gravitasi dosa serta rasa bersalah kita. Kasih Tuhan itu menembus status sosial kita. Kasih Tuhan menembus isi dompet kita yang mungkin lagi seret. Dan yang paling penting, kasih Tuhan menembus rekam jejak masa lalu kita yang paling kelam sekalipun. Tuhan tidak pernah menunggu kita jadi pria yang sempurna dan tanpa cacat dulu baru Dia mengasihi kita. Jadi, pagi ini, sebelum kita memanaskan motor atau mobil untuk berangkat kerja, sebelum kita mulai pusing dengan urusan kantor dan target mingguan, saya ingin mengajak kita semua melakukan satu hal penting. Buang jauh-jauh label tidak layak yang menempel di pikiran kita. Kita adalah pria yang dikasihi tanpa batas oleh Sang Pencipta alam semesta. Biarlah kebenaran ini mengisi penuh tangki bahan bakar kita hari ini. Mulai sekarang, jangan lagi memimpin keluarga dengan rasa takut, minder, atau bersalah. Tapi, pimpinlah mereka dengan rasa syukur yang meluap karena kita tahu kita sudah ditebus lunas dan sangat berharga di matanya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum memulai aktivitas. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Jadikanlah renungan ini sebagai nutrisi rohani yang kuat untuk menjaga iman kami, para bapak di tengah kerasnya dunia. Tolong kami melawan gravitasi rasa bersalah dan perasaan tidak layak yang sering menahan langkah kaki kami. Biarlah kasih-Mu yang tanpa batas itu menolong, menyertai, dan memimpin setiap aktivitas pekerjaan serta usaha kami sepanjang hari Senin ini, supaya kami bisa kembali ke rumah membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat berjuang hari ini sobat. Hadapi hari Senin dengan kepala tegak. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus bertumbuh bareng. Tuhan Yesus memberkati perjuanganmu hari ini.